Saudara, sebelum kita beramah tamah, saya mau ingetin nih, ini kan sekarang lagi musim politik, orang lagi ribut politik, orang lagi ingin mengambil keuntungan dari setiap kesempatan politik. Nah, yang ingin saya sampaikan, pembebasan saya pada hari ini tidak ada sangkut paut dengan keputusan politik apapun. Itu yang perlu saya sampaikan. Tidak ada sangkut paut dengan putusan politik apapun dari partai politik yang manapun. Jadi kalau besok atau lusa ada yang tiba-tiba mengklaim itu saya yang bantu tuh, saya yang bebasin tuh, saya yang urus tuh, bohong itu semua. Jadi kalau Anda mau tahu siapa yang bantu saya, ya ini ada Buya Qurtubi, Kiai Maksum, Habib Hamid Al-Kaf, Syekh Yusuf Marta, Kiai Kohar, Habib Musin. Nah, ini pengacara-pengacara nih. Saudara, dengan izin Allah, mereka-mereka inilah yang bekerja bagaimana pembebasan bersyarat ini bisa kita dapatkan. Alhamdulillah. Maklum, ini musim politik nih, yang suka ngaku-ngaku gitu kira-kira ada gak? Ada apa enggak? Jawabnya serem banget. Orang jawab ada gitu, banyak. Jadi banyak yang begitu. Jadi kalau saya umumin begini pantas dong. Nah, jadi sekali lagi ya, ini saya punya pembebasan tidak ada sangkut paut dengan urusan politik. Dan ini bukan keputusan politik. Ini semata-mata keputusan hukum. Memang dalam keputusan hukum itu ada yang namanya asimilasi, ada yang namanya pembebasan bersyarat, ada yang namanya cuti bersyarat, itu cuti menjelang bebas, macam-macam istilahnya ya kawan. Nah, saya nggak dapat asimilasi, tapi pembebasan bersyarat saya dapat. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, saya ulangi sekali lagi, alhamdulillah, bebasnya kita ini semata-mata karena pertolongan Allah, semata-mata karena anugerah Allah, di mana Allah kirimkan anugerahnya melalui tangan-tangan para advokat dan seluruh pengurus FPI, dan sengaja yang tampilkan di depan sini sehingga tidak ada pihak manapun seenaknya mengklaim atau ingin menjadikan ini sebagai komoditas politik. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai bebasnya Habib Rizik Syihab. Pada tanggal 20 Juli 2022 pagi tadi teman-teman, Habib Rizik bebas dari penjara. Namun demikian, bebasnya Habib Rizik ini bukan bebas murni, tetapi bebas bersyarat. Ada syarat-syarat tertentu yang menyebabkan Habib Rizik ini bebas dari penjara teman-teman. Misalkan Habib Rizik telah menjalani 2/3 masa tahanan. Yang kedua, Habib Rizik selama ditahan ini berkelakuan baik. Itu adalah syarat untuk bisa bebas dari penjara. Namun demikian, setelah keluar dari penjara, ini ada syarat lagi teman-teman. Habib Rizik misalkan tidak boleh mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga kalau mengulangi perbuatan pidana misalkan, ini Habib Rizik akan ditarik kembali di penjara lagi. Kemudian berikutnya, Habib Rizik tidak bisa keluar kota teman-teman. Jadi seperti tahanan kota. Jadi tidak bisa kemana-mana. Namun demikian, Habib Rizik masih bisa beraktivitas seperti biasa, yaitu memberikan ceramah, kemudian mengajar, menerima tamu, berkumpul bersama keluarga. Ini masih bisa dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, asalkan Habib Rizik tidak keluar kota ataupun keluar negeri. Jadi keluar kota saja tidak boleh, apalagi keluar negeri. Nah teman-teman, kalau kita flashback ke belakang, ada 3 kasus yang dialami oleh Habib Rizik sehingga Habib Rizik itu dipenjara. Pertama, kasus Petamburan, di mana pada waktu itu Habib Rizik itu melakukan kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan menikahkan putrinya, dan ini banyak jamaah yang hadir pada waktu itu mendengarkan ceramah pengajian dari Habib Rizik Syihab. Namun demikian, kalau kita melihat teman-teman, pada waktu kegiatan itu ada aparat yang juga ada di sana. Satgas Covid juga tahu terkait kegiatan itu. Namun demikian, itu tidak dibubarkan. Bahkan ada yang memberikan bantuan masker.
hand sanitizer dan lain sebagainya. Sehingga saya melihatnya kalau aparat itu tahu terkait kegiatan itu harusnya tidak ada masalah. Namun demikian besoknya teman-teman ini ramai terkait kegiatan Habib Rizik dan dianggap melanggar protokol kesehatan. Dan oleh karena itu pihak Pemprov DKI Jakarta melakukan denda kepada Habib Rizik sebesar 50 juta rupiah. Ini mestinya selesai teman-teman dengan didendanya Habib Rizik oleh Pemprov DKI Jakarta. Tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi nyatanya masalah ini berproses sampai ke pengadilan dan Habib Rizik dihukum 8 bulan penjara. Itu kalau kita melihat kasus di Petamburan teman-teman. Kemudian Habib Rizik melakukan kegiatan lagi di Megamendung. Di Megamendung itu Habib Rizik ini juga dikenakan kasus kerumunan. Sehingga ini berproses ke pengadilan dan Habib Rizik ini didenda 20 juta rupiah, kemudian kurungannya 5 bulan penjara. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, apa yang dialami oleh Habib Rizik. Kemudian kasus yang ketiga adalah terkait apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ketika di Rumah Sakit Umi, menyatakan Habib Rizik pada waktu itu dalam kondisi sehat. Itu dianggap melakukan kebohongan, sehingga kasus ini bawa ke pengadilan dan akhirnya Habib Rizik kena hukuman 2 tahun penjara. Jadi total hukuman Habib Rizik itu adalah 2 tahun 8 bulan. Jadi waktu yang tidak pendek teman-teman, waktu yang lama, 2 tahun 8 bulan. Namun demikian kalau kita melihat Habib Rizik tetap kuat di penjara, beliau menjalani hari-hari di penjara dengan sabar dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Dan kalau kita lihat teman-teman, Habib Rizik sebenarnya bebas murni itu pada tanggal 10 Juni 2023. Jadi 1 tahun lagi yang mesti dilakukan oleh Habib Rizik jika itu bebas murni. Tetapi karena ada faktor bebas bersyarat ini yang bisa dipakai oleh Habib Rizik, sehingga Habib Rizik hari ini bebas. Nah teman-teman, ada hal lain yang ketika Habib Rizik bebas ini, ada yang menyatakan ini berkat dari usaha partai politik yang membebaskan Habib Rizik Syihab. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga kemarin itu memang Ferry Juliantono, itu adalah kader dari Gerindra, mau berkirim surat kepada Pak Jokowi minta amnesti supaya Habib Rizik dan Munarman itu dibebaskan. Itu kemarin yang dilakukan oleh Ferry Juliantono. Apakah jadi berkirim surat atau tidak kita tidak tahu. Yang pasti ada upaya dari Ferry Juliantono supaya Habib Rizik ini dibebaskan. Namun demikian teman-teman, pihak Habib Rizik mengatakan bahwa bebasnya Habib Rizik itu bukan karena pengaruh partai politik, bukan karena usaha partai politik, tetapi memang ini prosedur hukum yang telah dilalui oleh Habib Rizik Syihab. Dan ini berkat doa-doa para jamaah pengikut Habib Rizik, doa dari keluarga dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi berkah tersendiri dan menjadi kebahagiaan sendiri bagi Habib Rizik beserta keluarga dan simpatisan pendukung Habib Rizik Syihab. Nah, terkait bebasnya Habib Rizik Syihab ini teman-teman, ada berita yang cukup menarik dari Kumparan. Habib Rizik bebas bersyarat ini bukan pemberian parpol atau pejabat. Jadi ini menegaskan teman-teman bahwa Habib Rizik bebas itu bukan karena pejabat, bukan karena parpol. Karena ini kan tahun-tahun politik. Bisa saja ini ada pihak-pihak tertentu yang mulai menggoreng terkait bebasnya Habib Rizik Syihab. Karena Habib Rizik bebas itu faktor karena partai politik yang mengusahakan Habib Rizik bebas. Tidak seperti itu. Maka ini dijelaskan oleh pihak Habib Rizik dan kuasa hukum Habib Rizik. Jadi apa yang dilakukan Habib Rizik itu bukan karena pemberian atau hadiah dari partai politik atau dari pejabat. Ex-Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab langsung menggelar pertemuan bersama keluarga dan simpatisan di kediamannya Jalan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu 20 Juli 2022, usai dinyatakan bebas bersyarat. Habib Rizik lalu menggelar konferensi pers melalui kanal YouTube Islamic Brotherhood Television. Dalam pernyataannya, Habib Rizik menyebut ia bebas dari penjara bukan karena pemberian partai politik ataupun penguasa. Jadi ini sengaja saya garis bawahi. Pembebasan bersyarat bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan,
Bukan, tapi ini pemberian satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya, ujar Habib Rizik Syihab. Habib Rizik menuturkan, perjuangan dari kebebasannya juga termasuk perjuangan dari istri tercinta beserta keluarganya. Jadi yang pertama, apresiasi dan penghargaan rasa terima kasih yang tinggi kepada istri saya tercinta, Asyarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibnul Habib Al-Mufti Utsman bin Yahya, yang mana beliau dengan segenap 7 putri saya, ungkapnya, rutin terus memberikan semangat dan pada akhirnya juga harus keluarga juga memberikan jaminan untuk pembebasan bersyarat, tambah Habib Rizik Syihab. Habib Rizik berkumpul dengan keluarga di kediamannya Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, usai dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu 20 Juli 2022. Habib Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, usai ditahan sejak 12 Desember 2020. Habib Rizik baru dinyatakan bebas murni pada 10 Juni 2023. Hal tersebut pun berkat remisi 2 bulan yang didapatkannya. Ia pun bisa bebas lebih awal karena mendapatkan pembebasan bersyarat. Itu teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, bahwa pembebasan beliau itu karena proses hukum yang memang sesuai standar, teman-teman. Jadi Habib Rizik ini mendapat remisi, Habib Rizik mendapat kebebasan bersyarat, itu adalah proses hukum yang biasa. Jadi bukan karena faktor pemberian atau hadiah dari partai politik atau pejabat atau penguasa, tidak. Tetapi ini proses hukum yang memang dijalani oleh Habib Rizik Syihab. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, terkait bebasnya Habib Rizik, karena ini juga akan berpengaruh pada pemilu 2024. Habib Rizik ketika memberikan ceramah, kemudian memberikan arahan, ini akan diikuti oleh masa yang cukup besar, masa yang cukup banyak. Seperti yang waktu itu, teman-teman, Habib Rizik memberikan ceramahnya pada waktu aksi 212, itu luar biasa. Itu mayoritas, teman-teman, mengikuti apa yang Habib Rizik sampaikan. Bayangkan kalau itu suara diberikan kepada calon presiden tertentu, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi bebasnya Habib Rizik ini adalah sesuatu yang menjadi harapan baru, teman-teman, siapa nanti yang akan didukung di Pilpres 2024. Karena tidak mungkin Habib Rizik akan diam ketika proses Pilpres itu berlangsung. Pasti Habib Rizik merekomendasikan, Habib Rizik memberikan fatwa terkait siapa yang akan didukung di 2024. Karena itu pengaruhnya luar biasa, teman-teman. Habib Rizik bebas hari ini memberikan harapan baru, memberikan semangat baru, dan yang penting, teman-teman, Habib Rizik bisa melakukan dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang terus diperjuangkan oleh Habib Rizik Syihab. Apalagi Habib Rizik punya tagline, yaitu terkait revolusi akhlak. Kalau Pak Jokowi punya revolusi mental, tetapi Habib Rizik punya revolusi akhlak yang terus digaungkan. Ini sesuatu yang luar biasa dari Habib Rizik Syihab, teman-teman. Walaupun Habib Rizik itu difitnah, Habib Rizik dipenjara, Habib Rizik dibully, Habib Rizik diserang, tetapi pengikut Habib Rizik tetap konsisten bersama Habib Rizik Syihab. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.